Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatun Nafisa. Saya Ida Meria, saya Neng Karis, saya Lea Yulia, Saya Nabila Hoirunisa. Saya Muhammad Ari. Dan saya Sapuawi Wismana. Di sini kita akan mempresentasikan tugas materi ekonomi yang berjudul faktor yang mempengaruhi permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Pertama-tama, Pemerintahan uang dan jumlah uang yang beredar. Di bab 4 ini kamu akan mempelajari tentang pemerintahan uang dan jumlah uang yang beredar. KPW Kepri telah mempersiapkan beberapa langkah untuk memenuhi pemerintahan uang. Untuk itu, Bank Indonesia yang menyediakan uang hingga 2,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan Kepri ke satu kantor pusat bank-bank yang bekerja sama. Ini baru mereka yang didistribusikan ke kantor cabang-cabangnya. 1. Permintaan uang. Tentu kamu telah mengetahui jika artikel di atas membahas tentang pemerintah uang tunai. Pada sebab itu, kamu akan mempelajari tentang pemerintahan uang tunai. Kamu telah berarti menganalisis macam-macam teori pemerintahan uang melalui kegiatan 4.3 di atas. Untuk memperdalam pengetahuanmu tentang pemerintah uang, bacalah uraian materi berikut ini. Orang seringkali dihadapkan dalam berbagai pilihan dalam menggunakan uang. Contohnya pilihan untuk membelanjakan uangnya, untuk menyimpan uang tersebut dalam bentuk uang surat berharga maupun deposito. Banyak orang memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang. Mengapa banyak orang memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang? Pernyataan ini dapat dijawab dengan mempelajari teori pemerintahan uang. Teori pemerintahan uang. Teori pemerintahan uang yang terkenal adalah teori pemerintahan uang klasik dan teori pemerintahan uang Keynes. 1. Teori pemerintahan uang klasik. Teori pemerintahan uang klasik dikemukakan oleh Irving First dan Marshall. Teori ini didasarkan pada pendapatnya yang dikemukakan oleh P.J. Sayang, berpendapat bahwa kondisi perekonomian suatu negara selalu dalam keadaan full employment. A. Menurut Irving Beers dalam buku Ekonomi Moneter 2013 merumuskan teori pemerintah uang sebagai berikut. MP sama dengan PT, keterangan. M sama dengan jumlah uang yang beredar. V sama dengan pemutaran uang dari satu tangan ke tangan lain dalam satu periode. P sama dengan harga barang. T sama dengan volume barang yang akan didagangkan. A. Marshall merumuskan teori pemerintah uang sebagai berikut. M sama dengan KPO atau PO, pendapatan nasional. P sama dengan tingkat pemutaran pendapatan. Teori yang dirumuskan oleh Marsh ini menjadi awal dari teori pemerintah uang. Teori ini masih sederhana sehingga dapat beberapa kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, tingkat pemutaran pendapatan di setiap negara tidak selalu stabil. Kedua, teori klasik mengabaikan pengaruh tingkat bunga. Kedua, teori Keynes. Menurut Keynes dalam buku Ekonomi Moneter pendapatan bahwa teori pemerintah uang dibedakan dalam dua notif, yaitu notif transaksi dan notif frekuensi. B. Motif transaksi. Individu maupun perusahaan pasti membutuhkan uang kas untuk membayar satu transaksi yang telah mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa transaksi yang sifatnya mendadak dan tidak dapat diprediksi terlebih dahulu. Menurut Keynes, bahkan uang kas yang diperlukan dalam motif transaksi ini tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diterima, maka makin besar keinginannya akan uang kas. Semakin kecil pendapatan, maka semakin kecil juga keinginan akan uang kas. B. Motif spekulasi. Adanya ramalan bahwa semakin hari keinginan masyarakat akan uang kas, semakin hari akan semakin besar, membuat adanya keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Menurut Keynes, pemerintah uang kas untuk tujuan sekuensi ini mempengaruhi oleh tingkat bunga. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah uang. 1. Kekayaan masyarakat. Semakin kayanya suatu masyarakat, maka akan semakin besar pemerintah akan uang.
2. Tersedianya fasilitas kredit. Banyaknya bank yang memberikan fasilitas kredit dalam bentuk kartu kredit. 3. Kapasitas tentang pendapatan yang diharapkan, keyakinan akan mendapatkan yang akan diterima di masa mendatang, menyebabkan pemerintah akan uang rendah. 4. Hamparan tentang harga. Adanya perkiraan bahwa harga barang dan jasa di kemudian hari akan mengalami penurunan, maka pemerintah uang akan tinggi. 5. Tersedianya untuk alternatif kekayaan. Tersedianya banyak alternatif kekayaan menyebabkan pemerintah uang kas menjadi turun, sedangkan semakin sedikitnya kekayaan menyebabkan pemerintah uang kas menjadi naik. 6. Sistem pembayaran yang berlaku secara tunai menyebabkan pemerintahan uang kas semakin tinggi. Kedua, jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dalam ini keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah uang yang beredar dalam arti sempit dan jumlah uang yang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, jumlah uang yang beredar secara mekanis dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan C tambah D. M sama dengan jumlah uang yang beredar dalam arti sempit. C sama dengan uang kartal, uang logam, dan uang kertas. D sama dengan uang giral atau cek keterangan. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.